Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan
Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu satu kali lagi kepada kita semua di ruang ibadah kita masing-masing. Pasti untuk kesempatan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan buka acara kita pada pagi hari ini di dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Saya ingin ajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca pengakuan iman rasuli, dan lepas itu saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat bersama-sama dalam ibadah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berikan kami kekuatan, Tuhan telah berikan kami kemampuan. Malah pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang waktu ini. Dan pada pagi hari ini kami mau serahkan acara ibadah kami ini. Kami berdoa untuk kelangsungan acara kami. Kami berdoa bahwa Tuhan akan terus memimpin daripada permulaan sehingga akhir. Malah waktu yang kami ada pada hari ini, kami mau berdoa agar Tuhan akan memberikan kami satu kerinduan yang baru untuk kami dapat memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani dalam apa juga bahagian yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang memimpin kami di dalam pujian. Kami berdoa Tuhan akan terus menolong. Malah hamba-Mu yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan dan berkongsi tentang firman, kami berdoa Tuhan akan urapi dia melalui waktu yang kami ada, anak-anak Tuhan yang bersama-sama pada hari ini. Kami berdoa Tuhan akan membuka hati kami agar kami dapat mengerti apa suara Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Berkati juga anak-anak Tuhan yang tidak ada kesempatan, tidak punya kesempatan bersama-sama pada hari ini. Agar melalui kesempatan yang lain, mereka juga dapat bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mengingati anak-anak kami, saudara dan saudari kami yang jauh, yang mungkin tidak berada di kampung, yang berada di perantauan, ada belajar, bekerja, ataupun apapun tugasan mereka Tuhan. Kami mau berdoa agar pemeliharaan Tuhan juga akan terus bersama-sama dengan mereka. Melalui waktu ini mereka juga akan dapat mengingati waktu hari ini adalah hari yang kami sudah tetapkan untuk kami memuliakan dan beribadah bersama, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami selalu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Roh Tuhan akan terus memimpin kami dan menolong kami daripada permulaan sehingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Mari kita naikkan beberapa pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
Mari kita naikkan di chorus ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Salam dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami. Di kesempatan pada hari ini, sekali lagi kami dapat bersama-sama memperhatikan kebenaran firman-Mu. Kami terus memohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan dalam hal kami belajar akan firman-Mu. Kuasai hati kami, beri kami pengertian yang baik, pemahaman yang baik akan kebenaran firman-Mu, dan segala kelemahan tubuh kami, segala kuasa-kuasa yang menghalang kami untuk memperhatikan firman-Mu, jauhkan semuanya. Biarlah kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menikmati berkat-berkat lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami selidiki bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, saya ingin membawa kita dengan satu teks kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, tetapi saya hanya membaca di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 berkata, "Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Jadi kalau kita perhatikan bahagian ini, topik yang dibicarakan di dalam bahagian ini yaitu perumpamaan tentang kehidupan. Yaitu kehidupan sewaktu di dunia ini dan setelah kematian, atau kehidupan di alam roh, yang dijelaskan dengan cara hidup orang kaya dan cara hidup Lazarus. Jadi dari topik ini saya ingin membawa kita dengan satu tema yang menjadi dasar pelajaran kita pada hari ini, yaitu jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Jadi kalau kita perhatikan, ini satu perintah ataupun satu pesanan untuk tidak
pergi masuk ke tempat penderitaan. Mengapa kita tidak diizinkan ataupun mengapa kita diperintahkan untuk tidak masuk ke tempat penderitaan? Jadi itu dapat kita perhatikan di dalam beberapa hal di dalam bahagian ini. Jadi yang pertama yang dapat kita perhatikan di dalam bahagian ini yaitu bagaimana hidup seorang kaya, kehidupan orang kaya itu. Dan kehidupannya, cara hidupnya, dia hidup dengan sukaria dan mewah, yaitu terdapat pada ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-23 juga bagaimana kehidupan dia mati dan masuk di alam maut. Jadi ini cara hidup ataupun gaya hidup yang dilakukan oleh orang kaya. Setelah dia mati dan masuk di alam maut. Dan sementara di alam maut dia menderita di alam maut dan melihat Lazarus duduk dengan Abraham ataupun duduk di pangkuan Abraham. Dan dalam keadaan dia menderita, lalu dia berseru atau memanggil Abraham untuk menyuruh Lazarus datang kepadanya dengan membawa air yang hanya dicelupkan di ujung jarinya untuk menyejukkan lidahnya karena dia sangat kesakitan di dalam nyala api. Jadi ini menyatakan betapa sengsaranya, betapa menderitanya kehidupan orang kaya ini setelah mati. Dan kehidupan orang kaya ini juga dia menerima segala yang baik semasa hidupnya, dan setelah mati dia menerima segala penderitaan. Itu terdapat pada ayat yang ke-25. Dan kalau kita perhatikan juga yang terdapat pada ayat yang ke-26, di mana di antara mereka ada jurang yang tak terseberangi. Jadi ada jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi. Kehidupan orang kaya ini tidak dapat datang kepada Abraham ataupun kepada Lazarus karena ada jurang yang tak dapat diseberangi. Dan kalau kita perhatikan juga apa yang dilakukan oleh orang kaya ini, dan dia berpesan kepada 5 saudaranya jangan masuk ke tempat penderitaan ini, yaitu ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Jadi ini menjelaskan ataupun ini memperingatkan saudaranya bahwa di tempat penderitaan itu sangat sengsara ataupun sangat menderita apa yang ia alami. Jadi penerapan dari apa yang telah kita perhatikan di dalam cara kehidupan orang kaya ini, apa yang menjadi pengajaran bagi kita dari kehidupan orang kaya ini? Yang pertama adalah kekayaan bila salah digunakan menjadikan kita masuk ke tempat alam maut ataupun masuk ke tempat penderitaan. Seperti mana orang kaya itu menggunakan kekayaannya, salah menggunakan kekayaannya, jadi menyebabkan hidupnya setelah kematian dan dia masuk di alam penderitaan ataupun di alam maut. Dan yang kedua, kekayaan tanpa belas kasihan itu kekayaan yang hampa. Dan itu juga kita perhatikan pada kehidupan orang kaya ini, di mana dia melihat Lazarus yang miskin tanpa menolong dia ataupun tanpa memberi makanan kepadanya, makanan yang baik, ataupun dia tidak memiliki kasih. Jadi kehidupan orang kaya ini tidak berbalas kasihan. Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang miskin itu ataupun terhadap Lazarus. Jadi ini bertentangan dengan ajaran
ajaran Alkitab ataupun ajaran Tuhan, bahwa ajaran Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita lihat, hukum yang terutama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita perhatikan Lukas 10 ayat 27. Jadi kasih itu adalah sangat penting di dalam iman kekristenan kita. Jadi orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan. Dan yang ketiga, kekayaan tidak menjamin keselamatan di alam maut. Kalau kita perhatikan, walaupun di dunia ini dia memiliki kekayaan, dia hidup dengan mewah, bersukaria, tetapi setelah kematian, kekayaannya tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Itu tidak menjamin keselamatan pribadinya. Dan yang keempat, kekayaan tanpa ketaatan pada Injil ataupun pada firman Tuhan itu berakhir dengan penderitaan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak mentaati firman itu, maka akhirnya kita akan mengalami penderitaan. Seperti mana orang kaya ini, dia tahu ajaran Musa, dia tahu ajaran para nabi, tetapi tidak mentaati, tidak memperhatikan, tidak mendengar segala firman yang diajarkan. Dia hanya hidup di dalam kemewahan, hidup dengan bersukaria. Jadi sehinggalah kehidupannya masuk ke tempat penderitaan. Jadi hal yang kedua yang kita perhatikan dalam bahagian ini adalah bagaimana hidup seorang yang miskin, yaitu kita dapat lihat melalui kehidupan Lazarus. Lazarus adalah seorang pengemis, dan dia juga selalu duduk di pintu rumah orang kaya. Badannya penuh dengan borok ataupun kudis, makan makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Lalu anjing datang untuk menjilat kudisnya ataupun boroknya, mati dan dibawa malaikat ke pangkuan Abraham ataupun ke sisi Abraham, yaitu yang terdapat pada ayat 20 dan 22. Dan sewaktu hidupnya ia menerima yang buruk. Jadi Lazarus ini semasa hidupnya di bumi ini, dia menerima segala yang buruk, tidak ada yang baik. Kalau kita perhatikan ayat 20 dan 22. Tetapi kini setelah dia mati dan dia mendapat hiburan. Dan itu kita boleh perhatikan ayat yang ke-25. Jadi apa pengajaran yang baik dari cara hidup orang miskin ini? Apa yang menjadi berkat bagi kita, ataupun apa yang menjadi teladan yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus lewat kehidupan Lazarus ini sebagai orang yang miskin, sebagai pengemis ini? Yaitu kemiskinan tidak berarti kita tidak ada keselamatan dan penghiburan di alam roh jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya sekalipun kita miskin di bumi ini, tidak berartinya kita tidak ada keselamatan di alam roh. Yang penting kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi berarti sekalipun kita miskin, kita tetap ada pengharapan karena Tuhan melihat kehidupan kita, cara hidup kita. Apakah kita melakukan kehidupan yang berkenaan kepadanya ataupun di sebaliknya. Jadi kehidupan yang dinyatakan di dalam bahagian ini, dan ini menyatakan bahwa kehidupan orang miskin ini, dia hanya tidak ada makanan yang cukup dan ia hanya menerima ataupun mengenyangkan perutnya dari
sisa-sisa orang kaya yang jatuh dari mijak orang kaya itu. Ketiga, hal yang kita perhatikan dalam bahagian ini adalah kesaksian Musa dan para nabi. Artinya ini merujuk kepada Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab ada banyak ajaran-ajaran Tuhan tentang kehidupan, baik semasa hidup di bumi ini, bahkan kehidupan setelah kematian. Jadi ajaran itu harus didengar, harus dilakukan, ditaati, diterapkan di dalam kehidupan kita, supaya jangan kita terantuk ataupun terkena baru sadar seperti orang kaya yang di dalam perumpamaan ini. Jadi ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31 ini adalah dialog orang kaya dengan Abraham. Jadi kalau kita perhatikan dialog ini, orang kaya semasa hidup dia di dunia ini, ia menerima segala yang baik. Tetapi setelah mati, dia menerima segala yang buruk. Dan itu terjadi karena tidak mendengar ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan para nabi. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, mati dan bangkit dari antara orang mati. Jadi ajaran-ajaran itu ataupun firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi apa yang diajarkan oleh Musa, apa yang diajarkan oleh para nabi, dan itu menceritakan tentang Yesus ataupun menceritakan tentang firman Allah. Dan itu harus diperhatikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya, dan harus ditaati, harus didengar oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus telah menyatakan Injil. Apakah kita mendengar dan mentaatinya? Jadi karena itu perhatikan pesan Injil. Jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Perhatikan kesaksian Musa dan para nabi. Bila kita terlambat, kita tidak dapat diselamatkan karena terbentang jurang yang tak terseberangi, yang memisahkan orang yang berkenan kepada Allah dan orang yang tidak berkenan kepadanya. Jadi artinya semasa masih ada waktu, marilah kita bersama-sama mendengar Injil ataupun mendengar kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, agar dengan kesaksian itu kita dapat menerima keselamatan, menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah, supaya kita tidak dapat ataupun supaya kita tidak masuk ke tempat penderitaan seperti mana kehidupan orang kaya yang dinyatakan di dalam perumpamaan ini. Jadi kita telah melihat 3 hal tentang kehidupan. Yang pertama yaitu orang kaya yang menerima segala kebaikan semasa hidupnya di dunia ini, dan setelah kematian menerima segala yang buruk karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan orang miskin yang cara kehidupannya semasa di dunia ini menerima segala yang buruk, tetapi setelah kematian menerima segala yang baik, mendapat penghiburan bersama dengan
Abraham. Dan yang ketiga, orang yang tidak mendengar firman Allah akan berakhir dengan penderitaan. Dan itu juga digambarkan dengan orang kaya ini yang tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang Yesus kasihi, di kesempatan ini marilah kita bersama-sama mendengar ajaran-ajaran yang Alkitabiah melalui para hamba-hamba Tuhan, agar kita semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, firman-Mu yang telah kami perhatikan. Kami mohon pengertian dan hikmat yang berterusan daripada Allah, memberi kami pengertian yang baik, pemahaman yang baik. Ampuni kami Tuhan atas keterbatasan kami, dan kami menyerahkan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam kekuasaan Allah sendiri, agar menjamah setiap hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami diubah, dibentuk seperti mana yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami masuk ke tempat penderitaan, tetapi selamatkanlah kami dari tempat penderitaan, dan beri kami kehidupan seperti mana yang dialami oleh Lazarus. Walaupun kehidupannya miskin sebagai pengemis, tetapi ia memiliki kasih yang daripada Allah dan ia diselamatkan. Dan kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang kami perhatikan pada hari ini, dan itulah yang menjadi kekuatan untuk kami untuk terus setia dan taat dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan untuk kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita perhatikan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk bersama membaca doa Bapa kami. Mari kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan pujian syukur, terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa, atas kasih kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, di dalam ibadah online kami percaya Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Terima kasih untuk perkongsian kebenaran firman-Mu yang memberkati kami dan menguatkan kami ya Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman ini Bapa terus meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Di dalam saat kami menghadapi cabaran pada masa kini, kami tetap dikuatkan karena kami tahu Tuhan Yesus ada. Kami tahu Tuhan yang akan memberi kekuatan buat kami. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah semua jemaat Tuhan juga diberkati. Mereka juga menerima berkat yang berkelimpahan pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang dalam keadaan mengalami kelemahan tubuh badan pada saat ini. Dimanapun mereka berada ya Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus sendiri yang mengunjungi mereka saat ini, menjamah setiap tubuh pribadi mereka yang dalam keadaan sakit. Sama ada mereka sakit karena penyakit biasa ataupun karena
penyakit daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan Yesus yang menjamah mereka, Tuhan Yesus yang memulihkan mereka, Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka, supaya mereka mengalami damai dan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Dan berkati seluruh jemaat kami Bapa, apapun yang kami lakukan Tuhan pada minggu-minggu yang datang ini, Tuhan Engkau melindungi kami dan Engkau menyertai kami Bapa. Berkati setiap usaha kami, berkati keuangan kami, berkati kesehatan kami Bapa, agar kami senantiasa hidup di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi